Hembusan napas yang berat terdengar memecah kesunyian malam yang gelap, disertai pertanyaan lirih yang nyaris tercekat. Mengapa semua ini bisa terjadi? Namun, seorang pria sama sekali tidak memberi kesempatan untuk penjelasan. Dengan nada keras dan penuh tekanan, ia menegaskan bahwa utang orang tua harus dibayar oleh keturunannya, dan setiap keping yang masih tersisa wajib dilunasi tanpa terkecuali. Sebagai pihak yang menjadi korban keadaan, Li Yi sama sekali tidak mampu memahami logika yang begitu menyimpang. Dengan amarah yang meluap, ia mempertanyakan semuanya. Kedua orang tuanya telah kehilangan nyawa saat bekerja di tambang milik mereka, sehingga seharusnya dialah yang menerima tanggung jawab dan ganti rugi. Namun kenyataan justru memaksanya menjadi pekerja tambang, hidup di tengah orang-orang yang gemar menindas mereka yang lemah. Di tengah penderitaan itu, Li Yi masih menggenggam secercah harapan. Jika dirinya berhasil mengalami kebangkitan, mungkin ia masih bisa bertahan hidup. Walaupun peluangnya hanya 1:1000, ia tetap ingin berjuang dan menghancurkan orang-orang yang telah membuat hidupnya sengsara. Dalam hatinya, ia terus bertanya, mengapa mereka tidak mencoba sendiri mempertaruhkan hidup demi peluang sekecil itu. Masa depan tampak suram, seolah harapan telah meninggalkannya sepenuhnya. Jejak cairan merah yang membekas di bawah tubuhnya menjadi saksi bisu atas semua penderitaan yang telah ia lalui. Berkali-kali ia ingin menyerah pada segalanya, tetapi tekadnya tetap bertahan. Meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit dan kelelahan, ia terus menggertakkan gigi dan melawan. Dalam pikirannya hanya ada satu keyakinan, bahwa mereka yang takut kehilangan nyawa tidak akan pernah memahami seseorang yang sejak lahir hidup berdampingan dengan ancaman kehancuran. Bukan hanya menghadapi sesama manusia, kini di hadapannya berdiri makhluk mutan raksasa yang nyaris menghancurkan seluruh harapannya. Ia hanya mampu mengulang pertanyaan yang sama, mengapa semua ini harus menimpanya? Tidak ada pahlawan yang datang menyelamatkan, tidak ada kekuatan tersembunyi yang tiba-tiba bangkit. Lengan mutan yang dipenuhi duri tajam menembus tubuhnya dengan mudah, membuat Li Yi kembali mempertanyakan mengapa. Seluruh beban dunia seakan dijatuhkan kepadanya seorang diri. Walaupun tubuhnya hampir runtuh, ia tetap mengulurkan tangan ke depan dengan tatapan penuh kebencian dan perlawanan. Apakah seseorang pantas kehilangan hidup hanya karena lemah? Pupil matanya melebar, urat-urat di matanya menonjol mengerikan, lalu ia berteriak bahwa menjadi lemah bukanlah alasan untuk menerima nasib begitu saja. Siapa yang menetapkan bahwa orang lemah harus menunggu kehancuran tanpa perlawanan? Serangkaian notifikasi aneh bermunculan. Sistem sedang terhubung dengan bentuk kehidupan tak dikenal dan memulai proses analisis. Tepat ketika kesadarannya hampir lenyap, aura hitam pekat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sistem kegelapan berhasil diaktifkan. Tubuh Li Yi terbaring di kaki monster itu, sementara seluruh ingatan yang baru saja terjadi seakan ditarik kembali menuju awal dari segalanya. Saat itu ia masih seorang penambang terampil yang setiap hari mengenakan perlengkapan pelindung sebelum memasuki dimensi lain untuk mengekstraksi energi mineral. Sebagai manajer, seorang pria mengetahui kondisi setiap pekerja dan sering berbincang dengan mereka. Ia mengatakan bahwa kinerja Li Yi bulan itu sangat baik, dan jika terus seperti itu, maka utang peninggalan kedua orang tuanya akan lunas dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Ia bahkan menambahkan bahwa beberapa tahun lagi, Li Yi mungkin bisa membeli rumah sendiri. Li Yi hanya tersenyum mengiyakan ucapan itu. Di dalam benaknya, Li Yi hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Kemarahan telah mendidih, ia menganggap para pemilik modal itu tidak memiliki belas kasih sedikit pun. Dalam pikirannya, setelah utang lunas, ia akan segera pergi dan tidak akan menghabiskan 3-5 tahun lagi bekerja untuk mereka. Jika mereka begitu menginginkan pekerjaan itu dilakukan, mengapa tidak melakukannya sendiri? Perasaan tertekan yang memenuhi dadanya bukan tanpa alasan. Walaupun radiasi di dimensi lain mampu membuat manusia biasa berevolusi dengan peluang 1:1000, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Banyak orang harus mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi kesempatan yang nyaris mustahil itu. Kecuali benar-benar terdesak tanpa pilihan lain. Tidak ada yang rela memasuki tempat berbahaya tersebut hanya dengan perlengkapan pelindung sederhana. Di dalam kendaraan pengangkut yang sunyi, suasana mendadak berubah ketika seseorang mulai membicarakan Li Yi. Mereka menyinggung dirinya sebagai pemuda yang kehilangan kedua orang tua dalam sebuah kecelakaan 3 tahun lalu, tanpa menerima kompensasi apapun, bahkan dipaksa mewarisi seluruh utang keluarga. Rekan lainnya membenarkan cerita itu dengan nada penuh simpati. Menurutnya, perusahaan saat itu bersikeras bahwa kedua orang tua Li Yi telah menyebabkan kerugian bernilai jutaan, sehingga seluruh beban dialihkan kepadanya. Namun komentar itu justru membuat pria lain mengernyit. Baginya, Li Yi bukanlah sosok yang patut dikasihani, melainkan terlalu lemah.
Ia mengaku bahwa jika berada di posisi yang sama, ia akan memaksa perusahaan memberikan kompensasi apapun yang terjadi. Pria itu menanggapinya dengan sindiran tajam dan bertanya, apakah ia bermaksud membuat mereka kehilangan nyawa? Rekan di sampingnya segera membalas bahwa balas dendam tidak ada gunanya bagi orang yang sudah tiada. Kini yang benar-benar penting adalah uang. Li Yi yang mendengar semua percakapan itu hanya mampu memandang mereka dengan tatapan dingin. Kata lemah terus berulang di dalam kepalanya. Ia memahami satu hal, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Terkadang seseorang menjadi lemah bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena masyarakat di sekitarnya telah kehilangan kewarasan. Ketika seluruh kelompok penambang berkumpul di depan sebuah gua raksasa, seorang ketua melangkah maju dan mengumumkan bahwa semua persiapan telah selesai serta pekerjaan harus segera dimulai. Namun sebelum siapapun bergerak, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat. Guncangan itu membuat seluruh kelompok panik dan kehilangan ketenangan. Sebagian orang mengira telah terjadi longsoran besar. Sebagai veteran berpengalaman, seorang ketua segera menenangkan diri dan meneriakkan bahwa itu hanyalah getaran ringan. Akan tetapi, rekan lain tetap menunjukkan keraguannya karena dimensi anomali. Seperti itu belum pernah mengalami gempa sebelumnya. Pria di sampingnya pun buru-buru menyetujui pendapat tersebut. Selama bertahun-tahun bekerja di berbagai dimensi anomali, ia belum pernah melihat kejadian serupa. Sesaat kemudian wajahnya berubah serius. Ia mulai menduga bahwa mungkin ada monster yang muncul. Kalimat itu langsung memicu kepanikan yang jauh lebih besar. Para penambang saling berteriak bahwa mereka harus segera pergi. Beberapa orang mengingat cerita lama tentang keberadaan suku mutan di wilayah itu yang bahkan lebih berbahaya daripada kawanan serangga dan binatang buas. Mereka yakin bahwa jika terus maju, nasib buruk pasti menanti. Ketakutan yang menyebar begitu cepat membuat kelompok itu nyaris kehilangan kendali. Seorang ketua berteriak sekuat tenaga agar semuanya diam. Menurutnya, wilayah tersebut sudah dibersihkan oleh para evolver 3 tahun lalu, sehingga tidak ada mutan yang tersisa untuk ditakuti. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah jari tajam menyerupai bilah pedang menembus tubuhnya dalam sekejap. Pemandangan itu membuat kedua rekannya membeku di tempat. Li Yi menatap dengan mata terbuka lebar ke arah sosok raksasa yang perlahan muncul dari kegelapan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, sang ketua hanya mampu mendongak untuk memastikan siapa sosok di belakangnya. Pada saat yang sama, seluruh penambang berteriak panik. Mereka terkejut dan berkata bahwa itu adalah mutan. Makhluk mengerikan yang seharusnya tidak mungkin muncul di tempat itu, kini bermunculan seperti gelombang besar yang tak terbendung. Mereka menyerang siapa saja yang terlihat, sementara jeritan ketakutan bergema ke segala arah. Orang-orang berlari tanpa tujuan sambil berusaha menyelamatkan diri. Li Yi berjuang bangkit dan memaksa tubuhnya bergerak menjauh dari tempat yang telah berubah menjadi medan kehancuran. Namun, ia mengetahui kenyataan yang pahit. Pintu keluar masih berjarak lebih dari 10 km. Meskipun tubuhnya terus berlari, matanya tanpa sadar menoleh ke belakang. Apakah melarikan diri benar-benar akan membantu? Dalam situasi hidup dan mati itu, kakinya tetap bergerak meski pikirannya kacau. Semua yang terjadi telah melampaui batas kemampuan manusia biasa. Sebelum sempat menemukan jalur penyelamatan, seorang rekan kerja dilempar oleh mutan dan meluncur ke arahnya, bagaikan meteor yang jatuh dari langit. Benturan dahsyat itu menghantam punggung Li Yi dan mendorongnya dengan kekuatan luar biasa hingga menabrak dinding batu kokoh di depan. Tabrakan tersebut meninggalkan cekungan besar pada permukaan batu, sementara tubuhnya terjatuh ke tanah tanpa bergerak. Saat Li Yi berjuang menarik napas setelah benturan mengerikan itu, orang-orang yang tersisa berebut masuk ke dalam kendaraan. Mereka berteriak agar kendaraan segera dijalankan, sementara suara mesin meraung keras dan asap tebal membumbung ke udara. Jeritan minta tolong yang tertinggal di belakang mereka diabaikan begitu saja. Banyak orang memohon agar diajak pergi bersama, tetapi semuanya terlambat. Mereka percaya bahwa selama berhasil naik ke kendaraan itu, keselamatan sudah berada dalam genggaman. Namun, para mutan menjadi tidak terkendali setelah melihat manusia meninggalkan rekan-rekan mereka. Jari-jari panjang dan kurus mereka menembus atap logam hanya dalam hitungan detik, merobek perlindungan tipis itu dengan mudah. Mereka bahkan tidak terburu-buru untuk menghabisi korbannya, melainkan menangkap satu persatu orang seperti mainan, membiarkan mereka meronta dan berteriak meminta pertolongan tanpa hasil. Li Yi hanya bisa terduduk kebingungan, menyaksikan para mutan seolah mengabaikannya dan memusatkan perhatian pada orang-orang yang berada di atas kendaraan. Tekanan yang terus meningkat tampaknya membuat sistem kendaraan tidak mampu bertahan lebih lama. Tiba-tiba kendaraan itu meledak dengan dahsyat. Ledakan tersebut begitu kuat hingga bahkan para mutan pun sulit bertahan menghadapinya.
Beruntung jarak yang cukup jauh menyelamatkan Li dari nasib yang lebih buruk. Meski demikian, pemandangan di depan matanya tetap membuat tubuhnya gemetar. Anehnya, tubuh para mutan yang sangat kuat justru terbakar seperti obor dan sama sekali tidak mampu melawan kobaran api. Setelah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir, Li menyadari satu fakta penting. Kelemahan mereka adalah api. Secercah harapan langsung menyala di matanya. Dalam benaknya, ia memutuskan bahwa risiko ini layak diambil. Namun sebelum sempat bertindak, seekor mutan lain tiba-tiba menerjang dari sisi kanan sambil mengacungkan senjata, membuat Li Yi terkejut. Ternyata masih ada satu lagi. Untungnya, refleks cepatnya bekerja tepat pada saat genting, sehingga ia berhasil menghindari bahaya. Kesempatan itu membuat Li Yi berhasil meraih sebuah obor, simbol kehidupan sekaligus harapan. Ia melangkah mundur, mengatupkan rahang erat-erat, lalu menguatkan dirinya sendiri. Dengan penuh keberanian, ia mengayunkan obor yang menyala liar di depan tubuhnya dan mengarahkannya pada mutan yang mendekat. Melihat para mutan ragu dan menjaga jarak, Li Yi segera memastikan bahwa dugaannya memang benar. Setelah keyakinannya terbukti, ia berteriak memperingatkan para penambang yang masih bertahan. Semua orang tolong dengarkan bahwa mutan itu takut pada api. 10 tahun sebelumnya, gerbang-gerbang misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia dan menjadi jalur bagi para monster untuk menginvasi planet ini. Hanya manusia biasa yang mengalami evolusi akibat paparan radiasi secara tidak sengaja yang memiliki kemampuan untuk melawan makhluk-makhluk haus kehancuran tersebut, serta memikul harapan untuk menutup gerbang bencana itu. Sejak saat itu, umat manusia memasuki era baru dengan mulai menjelajahi dan memanen energi dari dimensi-dimensi menyimpang. Ironisnya, orang seperti Li Yi tidak termasuk ke dalam kelompok manusia yang berevolusi tersebut. Baginya, bertahan hidup saja sudah merupakan perjuangan yang sangat berat setiap hari. Saat ini ia hanya bisa berteriak, mendesak semua orang agar segera mengambil obor. Kelompok itu panik dan berusaha dengan segala cara untuk menghalau gelombang mutan yang terus bertambah. Mereka bahkan hampir kehabisan tenaga untuk berlari dan mulai mencari benda apapun yang bisa dibakar untuk dijadikan senjata darurat. Pada saat yang sama, seorang pria tua gemetar ketakutan sambil menyadari bahwa obor mereka tidak akan bertahan lama. Kemudian Li Yi berteriak keras. Ia segera teringat bahwa masih ada bensin di gudang penyimpanan. Jika digunakan untuk membuat dinding api di pintu gua, mungkin mereka bisa menahan para mutan. Tanpa membuang waktu, ia langsung membagi tugas dan memberikan perintah dengan tenang. Semua orang berdiri saling membelakangi dan membentuk lingkaran, lalu mundur perlahan. Kelompok itu mempertahankan formasi dan langkah yang stabil agar tidak ada yang tertinggal serta para mutan tidak dapat mendekat. Setelah mencapai lokasi yang dituju, Li Yi segera berteriak agar bensin dituangkan di pintu masuk gua. Pria di sampingnya langsung mengangguk tanpa ragu. Baru saja kata-kata itu selesai diucapkan, sebuah jerikan bensin ditendang kuat hingga menggelinding menuju mulut gua. Kelompok tersebut lalu mundur ke jarak yang aman, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sambil menunggu saat yang tepat. Ketika momen itu tiba, Li Yi segera memberi isyarat dan memerintahkan untuk melempar. Obor pun meluncur tepat ke genangan bensin yang telah tumpah. Kobaran api langsung menyembur hebat, melahap mutan pertama dan membuatnya meraung kesakitan. Saat itulah para penambang akhirnya bisa menghela napas lega. Seorang pria melangkah maju dan menepuk bahu Li Yi. Ia mengatakan bahwa mereka sangat beruntung karena Li Yi ada di sana. Dengan emosinya yang tak lagi bisa disembunyikan, ia mengakui bahwa tanpa dirinya, mereka semua mungkin sudah berakhir di luar sana. Orang-orang di sekitarnya pun ikut menyetujui. Mereka berjanji akan membantu Li Yi kapanpun ia membutuhkan bantuan di masa depan. Meski menerima banyak pujian, Li Yi tidak memberikan tanggapan apapun. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke arah lain dan membeku pada sesuatu yang baru saja terlihat. Karena mereka datang hanya untuk mengekstraksi energi, keberadaan benda asing itu membuat rasa penasarannya semakin besar. Sebuah patung batu. Berkat pengalaman panjangnya bekerja di tempat itu, seorang pria langsung mengenalinya. Menurutnya, patung tersebut ditemukan sejak lama dan kemungkinan besar pernah diselundupkan oleh manajer Wang untuk dijual. Li Yi tampak begitu terpikat hingga berdiri diam menatapnya. Patung itu terlihat sangat tua dan menyimpan banyak misteri. Tepat pada saat itu, radio komunikasi mereka tiba-tiba berbunyi. Suara dari tambang nomor 7 meminta respons. Mendengar sinyal tersebut, pria itu langsung bersemangat dan mengatakan bahwa mereka akhirnya mendapat kabar. Ia meminta agar segera ditanyakan kapan tim penyelamat akan tiba. Mengikuti prosedur, seseorang segera menjawab bahwa tambang nomor 7 sedang diserang para mutan dan membutuhkan bantuan secepatnya. Namun, ketika mereka mengira keselamatan sudah di depan mata, balasan yang datang justru membawa kabar yang pahit.
Pusat komando mengonfirmasi situasi tersebut, tetapi bantuan baru akan tiba sekitar 2 jam lagi, dan mereka diminta menjaga keselamatan masing-masing. Mereka mengulang perkataan itu dengan penuh keterkejutan. Suaranya dipenuhi kepanikan. Sementara itu, ketua yang cemas dan gelisah berteriak ke radio, memohon agar bantuan datang lebih cepat. Sayangnya, apapun yang mereka katakan hanya dibalas suara bip yang terus berbunyi. Sambungan komunikasi tiba-tiba terputus. Setelah beberapa saat, kelompok itu berusaha menenangkan diri, tetapi suasana segera berubah menjadi kekacauan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Energi pada baju pelindung mereka hanya tersisa 90 menit. Ada yang menangis karena keluarganya masih menunggu di rumah. Ada pula yang mengusulkan untuk mengambil risiko menerobos kepungan karena bertahan di tempat hanya akan menunggu akhir yang buruk. Di tengah kepanikan semua orang, Lee tetap berdiri diam sambil berpikir keras. Bukan hanya kelompok itu yang berada dalam bahaya, indikator energinya sendiri menunjukkan angka 61%. Dalam hati, ia hanya berharap tim penyelamat tiba sebelum energi bajunya benar-benar habis. Di saat situasi semakin mencekam, seseorang melangkah maju dan meminta semua orang untuk tenang. Nada suara orang itu berubah dingin ketika ia menyatakan bahwa energi yang tersisa tidak cukup untuk menunggu bantuan datang. Menurutnya, harus ada seseorang yang dikorbankan seperti pria tua itu atau yatim piatu yang berada di sana. Dengan tanpa rasa malu, ia menunjuk langsung ke arah Li Yi. Ia menyebut, Li Yi tidak memiliki keluarga dan terlilit banyak utang, sehingga tidak akan ada yang peduli jika dirinya tidak kembali. Pria jahat itu tidak lagi menyembunyikan sifat aslinya yang kejam. Dengan terang-terangan, ia menuntut baterai dan perlengkapan pelindung milik Li Yi untuk dirinya sendiri. Perlakuan itu membuat Li Yi mengatupkan gigi karena amarah yang memuncak. Tanpa rasa bersalah, pria itu mengangkat sepotong kayu besar lalu mengayunkannya ke arah Li Yi sambil mengejek dan menantangnya untuk melawan. Orang-orang di sekitarnya ikut menertawakan dan meremehkan kemampuan Li Yi. Pria jahat itu memperlihatkan wajah aslinya yang bengis, tidak berbeda dengan para mutan yang mengepung mereka di luar. Bahkan masih sempat berpura-pura, seolah dirinya adalah penyelamat yang sedang berbuat kebaikan. Tiba-tiba, penutup masker Li Yi kemudian terlepas. Dengan nada mengejek, seseorang menawarkan bantuan kepada Li Yi dan mengatakan bahwa mungkin radiasi itu akan membangkitkan dirinya. Pria itu bahkan menyahut penuh semangat, membayangkan Li Yi memperoleh kekuatan luar biasa dan menjadi pahlawan mereka. Namun dalam kondisi yang sangat lemah, Li Yi sama sekali tidak mampu melawan. Sambil menggertakkan gigi, ia hanya bisa memperingatkan bahwa jika dirinya benar-benar bangkit, orang pertama yang akan ia cari adalah mereka. Sayangnya, ancaman itu justru menjadi bahan tertawaan para berandalan tersebut. Mereka menganggap peluang kebangkitan hanyalah 1:1000 dan mustahil Li Yi termasuk orang yang beruntung. Rekan lainnya bahkan bersorak kegirangan, seolah menemukan harta karun ketika berhasil mendapatkan baterai lain. Setelah menjatuhkan Li Yi ke lantai, kelompok itu semakin percaya diri. Mereka mulai memilih korban berikutnya, layaknya memilih barang yang diinginkan. Namun di tengah situasi yang kacau itu, sebuah kejadian tak terduga mendadak terjadi. Ketegangan yang mencekam membuat pria lain kehilangan kendali. Dengan panik ia mendorong orang-orang di sekitarnya untuk dijadikan tameng dan merampas barang milik mereka. Selama tidak ada yang menyentuhnya, ia merasa aman. Namun tindakan pengecut itu bukan hanya gagal menyelamatkannya, melainkan juga menarik perhatian sang penjahat. Mereka segera mengejarnya, pria itu berusaha memanjat masuk ke dalam mobil terakhir yang masih berfungsi. Beberapa orang berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi pria itu menolak diperlakukan seperti sampah yang dibuang begitu saja. Dengan kemarahan yang memuncak, ia berteriak bahwa jika ingin berakhir celaka, maka semua orang harus merasakan nasib yang sama. Dalam amukan yang tak terkendali, ia membawa pergi kendaraan tersebut. Tanpa sengaja, ia telah menjatuhkan sebuah patung yang berdiri tepat di atas mobil itu. Teriakan panik langsung menggema ketika seseorang menyadari bahwa penghalang api telah runtuh dan para mutan mulai menerobos masuk. Semua usaha Li Yi untuk menahan mereka seakan lenyap dalam sekejap. Orang-orang berlarian tanpa arah, sementara jeritan ketakutan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Li Yi diam-diam menatap patung tersebut yang telah roboh di dekatnya. Dengan nada sinis ia bergumam, seolah mengejek patung tersebut. Awalnya ia mengira semua itu hanyalah halusinasi akibat paparan radiasi. Namun ia terkejut ketika patung tersebut yang selama ini membeku tampak memperlihatkan senyuman yang seolah membalas kemarahannya. Bahkan patung rusak itu seakan berani mengolok-olok dirinya. Sebelum Li Yi sempat meluapkan kekesalannya, seekor mutan yang dipancing oleh kelompok tersebut menerjang masuk dengan niat menghancurkan patung tersebut. Setelah merusak patung itu, makhluk tersebut justru mengalihkan perhatiannya kepada Li Yi.
Kebingungan langsung memenuhi pikirannya. Mengapa dirinya yang menjadi sasaran? Pada saat genting itu, tidak ada keajaiban yang datang menyelamatkannya. Ia bertanya-tanya mengapa semua penderitaan harus ditanggungnya seorang diri. Dengan cepat makhluk itu menyerang tubuh Li Yi yang tidak berdaya hingga cairan merah menyebar ke segala arah. Perasaan itu menyeretnya kembali ke masa lalu, menuju tepi jurang kehidupan yang dipenuhi ribuan penolakan dingin. Ia teringat bagaimana orang-orang menyuruhnya pergi dan tidak berharap bantuan dari kerabat. Karena tidak memiliki uang, ia dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Meski kedua orang tuanya telah tiada, hutang keluarga tetap dibebankan kepadanya. Kenangan berikutnya membawa dirinya berhadapan dengan sekelompok pria dari perusahaan. Saat itu ia hanya ingin mengetahui kebenaran tentang insiden yang menimpa kedua orang tuanya, namun keinginannya dianggap kegilaan. Pria itu tanpa belas kasihan melemparkan surat-surat tuduhan sambil mempertanyakan keberaniannya mencari kebenaran tanpa membayar harga yang harus ditanggung. Dengan dingin, mereka menyusun berbagai tuduhan dan menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena pelanggaran yang dilakukan orang tuanya. Akibatnya, bukan hanya tidak ada kompensasi yang diberikan, Li Yi bahkan diwajibkan menanggung kerugian perusahaan. Terlalu muda, terlalu lemah, dan terlalu sendirian, ia hanya mampu mengepalkan tangan dalam ketidakberdayaan. Belum cukup sampai di sana, pria itu kembali memperlakukannya dengan kasar dan mempertanyakan mengapa ia tidak menerima uang kompensasi lalu melupakan semuanya. Mengapa harus memaksakan diri mencari kebenaran? Li Yi tidak mampu melawan. Ia hanya bisa menahan rasa sakit dan mendengar hinaan demi hinaan. Mereka menagih hutang dengan kejam, memaksanya membayar 30.000 setiap bulan selama 3 tahun untuk melunasi pokok pinjaman. Jika gagal membayar, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Di tengah gerimis yang seakan turut meratapi nasibnya, pria itu memberikan saran yang mengubah hidupnya. Ia menyuruh Li Yi bekerja sebagai penambang di dimensi miner, karena hanya jalan itu yang mungkin membantunya melunasi seluruh hutang. Kembali ke masa kini, kilasan masa lalu itu berakhir dengan tekad yang tidak pernah padam. Li Yi bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak begitu saja. Pada akhirnya, ia memilih menentang takdir, tanpa peduli apakah tubuhnya mampu menanggung akibatnya atau tidak. Lalu, kenapa jika dirinya lemah? Siapa yang mengatakan bahwa orang lemah harus menerima kehancuran begitu saja? Beruntung, gigitannya cukup kuat untuk memaksa mutan itu melepaskan cengkramannya. Namun lonjakan tenaga itu hanya berlangsung sesaat. Rasa lelah yang luar biasa segera menghantam tubuhnya, hingga ia tidak mampu bergerak lagi. Bau busuk dari makhluk tersebut begitu menyengat hingga sulit ditahan. Dalam keadaan itu, Li Yi tanpa sengaja jatuh ke dalam ruang kehampaan yang menjadi milik makhluk bayangan. Makhluk itu sempat berpikir bahwa kekuatan besar akan muncul dan menyelamatkannya. Namun yang terjadi justru pertarungan terakhir yang menyedihkan menjelang akhir hidupnya. Meski tubuhnya nyaris hancur, ia masih mampu menyeringai sinis dan merasa setidaknya dirinya sempat memberikan perlawanan. Saat itulah sosok gelap di hadapannya berbicara dengan tenang dan mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Li Yi sekarang, asalkan Li Yi menyerahkan tubuhnya dengan patuh. Tentu saja, dengan sifat keras kepala yang dimilikinya, Li Yi menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia lebih memilih menghadapi akhir hidup daripada dikendalikan oleh sesuatu yang menurutnya menjijikkan. Mendengar jawaban itu, makhluk tersebut justru tertawa penuh kegembiraan. Ternyata sosok yang berbicara selama ini memang merupakan jiwa bayangan. Tubuh Li Yi sedang berada di ambang kehancuran, sementara jalan menuju kebinasaan telah terbuka lebar. Diiringi tawa congkak makhluk itu, ia mempertanyakan hak Li Yi untuk menolak. Saat itu, sebuah sistem kegelapan mengeluarkan suara aktivasi dan seluruh ruang di sekitarnya berubah. Arus energi yang sangat pekat mengalir keluar, membungkus mutan yang berada di dekat mereka, dan membuat makhluk itu tertegun tanpa mampu memberikan perlawanan. Tarikan kekuatan yang luar biasa memaksanya berlutut, kepalanya menghantam tanah seolah sedang diadili di hadapan sosok dewa. Tak lama kemudian, bayangan yang kini menguasai tubuh Li Yi melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang seluruh area. Dengan nada dingin dan penuh wibawa, ia menyatakan bahwa siapapun yang berani menginjak patungnya hanyalah makhluk rendahan. Dalam satu gerakan sederhana, ia dengan mudah menyingkirkan mutan muda yang berada di hadapannya. Sambil menggeram, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan melupakan semua ini. Pada saat itu juga, aura yang memancar dari tubuh Li Yi telah berubah sepenuhnya. Tepat ketika suasana menjadi semakin mencekam, mutan lain kembali menerjang masuk. Suara bising mutan itu langsung membuat makhluk bayangan merasa terganggu. Baginya, suara tersebut terlalu berisik. Karena itu, ia memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang sederhana.
Mengendalikan energi kegelapan dengan gerakan yang begitu lincah dan menyeramkan, makhluk bayangan itu memerintahkannya untuk menghilang dari hadapannya. Begitu kalimat itu selesai terucap, mulut raksasa tersebut berubah menjadi pusaran hitam menyerupai lubang tanpa dasar dan langsung menelan makhluk penuh kebencian itu ke dalam kehampaan. Namun secara mengejutkan, bagian tubuh atas mutan tersebut justru terpental keluar kembali tanpa mengalami cedera sedikit pun. Rupanya serangan itu hanyalah semacam uji rasa. Meski begitu, hasilnya tetap sama. Makhluk itu sama sekali tidak tertarik pada rasa menjijikan dari makhluk hidup. Penampilannya yang mengintimidasi tidak hanya ditujukan kepada mutan. Para penambang yang selama ini bersikap pengecut langsung dilanda kepanikan. Mereka bertanya dengan cemas apa yang akan dilakukan Li Yi dan bahkan mencoba mengancam akan melaporkannya. Sayangnya, makhluk bayangan sama sekali tidak peduli. Ia bahkan melepaskan kendalinya atas tubuh itu dan dengan nada geli bertanya kepada Li Yi apa yang akan ia lakukan jika tubuh tersebut dikembalikan kepadanya. Dalam sekejap, energi gelap milik Li Yi mengunci seluruh penambang yang berdiri di hadapannya. Mereka memohon agar dilepaskan, mengeluh bahwa mereka hanya ingin bertahan hidup. Salah satu pria yang sadar dirinya bersalah, masih berusaha menjaga harga diri dan mengatakan bahwa tanpa mereka, mungkin Li Yi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berevolusi. Rekannya segera menyetujui ucapan itu dan beralasan bahwa meskipun tindakan mereka memang berlebihan, semua itu telah membangunkan potensi Li Yi. Saat itu makhluk bayangan telah meninggalkan tubuh tersebut dan membiarkan Li Yi berdiri sendiri dengan aura penuh niat menyerang. Li Yi memandang mereka dingin, lalu bertanya apakah mereka benar-benar berharap dirinya harus berterima kasih. Pria itu yang masih tidak tahu malu, terus mencoba bernegosiasi dan meminta agar semua kejadian itu dianggap tidak pernah terjadi. Rekannya pun buru-buru mengangguk dan memohon agar mereka diampuni. Namun, Li Yi telah mengambil keputusan. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan hanya akan mengampuni mereka, tetapi juga akan membantu mereka sedikit. Sesuai ucapannya, ia langsung melepaskan helm penunjang kehidupan yang mereka gunakan sebagai bentuk bantuan khusus. Begitu lapisan pelindung itu menghilang, mereka berdua segera terkena pengaruh radiasi dari dimensi anomali. Keduanya terbatuk hebat, lalu terjatuh tanpa bergerak. Melihat pemandangan itu, para penambang yang tersisa mulai gemetar ketakutan. Mereka terus memohon, tetapi Li Yi tidak lagi memperdulikan mereka. Ia hanya melemparkan barang yang telah diambilnya, sambil mengatakan bahwa baterai mereka kini menjadi milik kalian. Namun tindakan itu justru membuat makhluk bayangan kesal. Menurutnya, Li Yi seharusnya membuang rasa iba yang tidak berguna tersebut. Energi gelap yang menyelimuti Li Yi segera menghilang ketika rekan bayangannya kembali membentuk tubuhnya dan sekali lagi menempatkan Li Yi pada posisi yang lebih lemah. Makhluk itu berkata bahwa rasa kasihan hanya akan membuat Li Yi menjadi beban. Meskipun nada bicaranya terdengar seperti seorang veteran berpengalaman, kemarahan Li Yi semakin memuncak. Ia meminta makhluk itu diam dan menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan siapapun untuk mengatur hidupnya. Makhluk itu tetap tenang dan hanya ingin mengetahui satu hal. Saat menghadapi akhir hidup, apakah Li Yi masih akan mempertahankan keberanian yang sama? Ketika melangkah keluar dari gua, Li Yi langsung melihat jumlah monster yang tak terhitung banyaknya sedang mendekat. Jantungnya seakan berhenti sesaat. Semua itu adalah para mutan. Namun meskipun tubuhnya gemetar, sorot matanya tetap menunjukkan tekad yang kuat. Ia bahkan sempat berkomentar bahwa dirinya tidak menyangka monster itu terlalu banyak di luar gua. Rekan bayangannya segera menyela dan menawarkan dua pilihan, menyerahkan kendali tubuh kepadanya atau menghadapi semua sampah itu sendirian. Saat mengira dirinya cukup berani, Li Yi langsung diejek habis-habisan. Makhluk itu mengatakan bahwa menghadapi lawan seperti itu saja kaki Li Yi sudah gemetar, dan tanpa kekuatannya, Li Yi bukanlah apa-apa. Meski demikian, Li Yi tetap berdiri tegak. Ia kembali menegaskan agar makhluk itu tidak terus memerintahnya. Dengan kekuatan fisik baru yang dimilikinya, satu lompatan saja sudah cukup untuk membebaskannya dari serangan para mutan. Setelah beberapa kali mendarat, Li Yi sendiri terkejut dengan perubahan pada tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat ringan. Saat sebuah serangan tajam menyerupai bilah senjata meluncur ke arahnya, Li Yi dengan tenang menangkisnya. Namun pada saat yang sama, sebuah mulut raksasa yang menjijikkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Aura berbahaya yang dipancarkan makhluk itu membuat Li Yi langsung meningkatkan kewaspadaannya. Matanya segera menangkap sumber ancaman tersebut. Dalam sekejap, ia memutar tubuh di udara untuk menghindari serangan lawan. Di tengah pertempuran sengit tersebut, Li Yi perlahan menyadari potensi tersembunyi yang selama ini ada dalam dirinya. Kecepatan reaksi dan kelincahannya meningkat jauh dibanding sebelumnya. Pada saat itulah makhluk bayangan kembali melontarkan ejekan
melalui sistem kegelapan dan mengatakan bahwa jika hanya sebesar itu kekuatannya, maka hasilnya sungguh mengecewakan. Tidak memberi kesempatan untuk melanjutkan sindiran, Li Yi mengubah kemarahannya menjadi dorongan semangat. Ia mengepalkan tangan dan dengan dingin meminta makhluk itu diam. Seluruh tenaganya kemudian dikumpulkan ke dalam satu pukulan dahsyat yang menghantam mutan tersebut hingga terpental sambil mengeluarkan raungan kesakitan. Untuk pertama kalinya, Li Yi benar-benar memahami alasan kekuatannya berkembang begitu cepat. Namun ketika melihat mutan itu masih mampu bangkit kembali setelah menerima serangan keras tersebut, ia mulai berpikir, mengandalkan kemampuan bertarung jarak dekat saja ternyata belum cukup untuk memberikan serangan penentu. Saat pikirannya melayang, ia diam-diam berharap memiliki senjata di tangannya. Segalanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Tepat pada saat itu, energi di dalam tubuhnya tiba-tiba berkumpul dengan sendirinya, seolah menanggapi keinginannya. Li Yi terkejut. Apakah ini bilah bayangan dari ilusi kegelapan? Menghadapi mutan yang kembali menyerbu, Li Yi segera mengambil posisi bertarung standar untuk menguji apakah senjata itu cocok digunakan. Dengan satu ayunan tajam, lawan tersebut langsung terbelah menjadi dua sebelum sempat mendekat. Tawa puas bercampur sindiran keluar dari mulutnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa dirinya kini mampu mengalahkan mutan dengan mudah. Berbagai pertanyaan segera memenuhi pikirannya. Mungkinkah dirinya benar-benar telah menjadi manusia berevolusi? Namun sebelum sempat mencerna semuanya, serangan tak terduga dari monster lain datang menghampiri. Ia tidak memiliki waktu untuk menghindar. Akan tetapi, hanya dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap dari dunia setelah bagian kepalanya terpisah akibat tebasan dingin Li Yi. Kini setiap bagian tubuhnya dipenuhi semangat bertarung dan tekad yang tak dapat dihentikan. Bukan hanya kegembiraan karena memperoleh kekuatan baru, tetapi juga keyakinan penuh bahwa dirinya akhirnya memiliki kemampuan untuk melawan nasib yang selama ini menekannya. Waktu berlalu begitu cepat hingga ia tidak lagi tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung. Hanya noda merah yang tersisa di tanah menjadi saksi bagi mereka yang gagal bertahan. Pada akhirnya, Li Yi roboh karena kelelahan. Ia bernapas berat seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terlepas. Cahaya matahari pagi mulai menyinari area tersebut. Di sekelilingnya, sudah tidak ada satupun mutan yang tersisa. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman terdengar. Li Yi dari ras manusia secara resmi telah berevolusi ke tingkat kelas E. Tim penyelamat akhirnya datang dan segera membawanya ke rumah sakit. Seorang perawat yang kebingungan memperhatikan hasil pemeriksaan. Tidak ada luka, tidak ada penyakit, dan semua tanda vitalnya normal. Jadi, mengapa ia belum juga sadar? Dokter kemudian menjelaskan bahwa kondisi seperti ini sangat umum terjadi pada manusia berevolusi. Setelah menghabiskan banyak energi, mereka memerlukan waktu untuk pulih dan beradaptasi. Sang perawat tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya dan berseru bahwa Li Yi benar-benar seorang manusia berevolusi. Ia bahkan penasaran ingin mengetahui tingkatan yang berhasil dicapainya. Dokter hanya mengangkat bahu santai. Ia sudah terbiasa melihat reaksi seperti itu dan memintanya tidak terlalu bersemangat sebelum Li Yi benar-benar terbangun. Setelah pemeriksaan selesai, dokter berbalik pergi sambil mengingatkan mereka untuk berpindah ke ruangan berikutnya. Namun, sang perawat masih enggan meninggalkan tempat itu. Menurutnya, wajah Li Yi terlalu tampan hingga dipandang lama pun tidak akan terasa membosankan. Setelah seluruh orang benar-benar pergi, makhluk bayangan akhirnya muncul kembali sambil menggerutu penuh ketidakpuasan. Ia tidak habis pikir, mengapa seorang manusia hanya mencapai tingkat E. Dengan status dan kekuatannya, menurutnya hasil yang pantas setidaknya adalah tingkat B. Memang tingkat E sudah cukup untuk membuka sistem kegelapan. Tetapi pada level serendah itu, tubuh Li Yi bahkan tidak mampu menahan sebagian kecil dari kekuatannya. Saat makhluk itu terus mengeluhkan nasib buruknya, Li Yi akhirnya membuka mata setelah tidak sadarkan diri cukup lama. Tatapan curiga langsung muncul di wajahnya. Ia bertanya mengapa makhluk itu muncul lagi dan sebenarnya apa yang membuatnya terus mengikuti dirinya. Kali ini ia tidak membiarkannya menunggu jawaban. Dengan aura agung dan wibawa luar biasa, ia memperlihatkan sikap layaknya seorang penguasa tertinggi. Ia memerintahkan Li Yi untuk mendengarkan dengan baik. Ia mengaku sebagai penguasa kuno tertinggi dari klan Shangzi, sosok yang dahulu memerintah 10.000 penjara di dunia lain. Dan sekarang, dengan nada penuh otoritas, ia memerintahkan Li Yi untuk menyerahkan tubuh itu kepadanya. Saat aku berhasil merebut kembali takhta dari sang pengkhianat, kau tidak akan menderita. Namun Li Yi hanya membalas dengan tatapan penuh curiga. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa ia sama sekali tidak mempercayai perkataan itu. Baginya, sosok yang mengaku sebagai penguasa tertinggi dari klan aneh dengan nama yang terdengar begitu ganjil, itu hanyalah makhluk misterius yang tidak layak dipercaya.
Ia sama sekali tidak berniat membiarkan makhluk hitam yang menurutnya buruk rupa itu mengambil alih tubuhnya. Tanpa diduga, makhluk itu ternyata dapat mendengar isi pikirannya. Sebutan kecoak, buruk rupa, dan hitam membuat amarahnya perlahan memuncak. Dalam benaknya, manusia kecil ini benar-benar terlalu berani. Ia pun berhenti berdebat dan dengan nada dingin langsung memerintahkan Li Yi untuk menyerahkan tubuhnya sekarang juga, karena menurutnya itulah satu-satunya alasan keberadaan Li Yi. Ucapan itu justru membuat imajinasi Li Yi berkelana ke arah yang semakin tidak masuk akal. Berbagai dugaan aneh muncul di kepalanya hingga membuat makhluk itu tercengang saat mendengarnya. Ia berusaha menenangkan diri dan menyadari bahwa apapun yang terjadi, Li Yi harus memahami bahwa hubungan di antara mereka mustahil seperti yang ia bayangkan. Namun semakin banyak pikiran kacau yang muncul, semakin besar pula kemarahan makhluk itu. Pada akhirnya ia tak tahan lagi dan berteriak agar Li Yi berhenti memikirkan hal-hal aneh tersebut. Saat itu ia benar-benar merasa putus asa. Ia tidak menyangka harus memilih manusia seperti ini. Jika keadaan tidak begitu mendesak, mungkin ia lebih memilih makhluk lain daripada Li Yi. Karena sudah sangat kesal, ia segera membuka gerbang antar dimensi dan melemparkan Li Yi ke dalamnya. Sebelum itu, ia memperingatkan bahwa jika Li Yi gagal mencapai peringkat D dalam waktu 3 hari, keberadaannya akan lenyap sepenuhnya. Li Yi masih kebingungan dan sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah sebelumnya ia masih berada di rumah sakit? Dengan nada dingin, makhluk itu menjelaskan bahwa tempat itu adalah gerbang penjara aberran, tantangan peringkat E yang juga dikenal sebagai sarang serangga. Dari penjelasan itu, Li Yi mengetahui fakta penting lainnya. Setiap anggota klan makhluk bayangan hanya memperoleh satu kesempatan ujian setelah mencapai kedewasaan. Karena kini ia menempati tubuh baru, kesempatan tersebut kembali terbuka. Tak lama kemudian, makhluk serangga pertama muncul di hadapan mereka. Anehnya, meskipun hanya orang biasa, Li Yi langsung mengenali identitas makhluk itu sebagai serangga penjaga berzirah perisai. Ia sendiri heran mengapa bisa mengetahuinya. Ternyata itu adalah efek samping dari keberadaan makhluk bayangan. Sistem kegelapan yang terhubung dengannya secara otomatis mengambil informasi dari perpustakaan ingatan milik makhluk itu, sehingga berbagai pengetahuan asing muncul begitu saja di benaknya. Saat mendengar istilah yang terasa asing sekaligus akrab itu, Li Yi mengulanginya secara refleks. Kemudian ia menggenggam erat bilah bayangan yang baru terbentuk di tangannya. Setelah itu, ia melesat maju, tebasan demi tebasan tajam dilepaskannya tanpa pola yang jelas. Dalam sekejap mata, pertarungan mereka telah melampaui tingkat manusia bermutasi biasa. Bahkan Li Yi sendiri terkejut dengan kecepatan yang ia miliki. Serangga itu tampaknya murka karena diremehkan oleh manusia kecil di hadapannya. Suara geramnya menggema keras ke seluruh area. Meski begitu, Li Yi sama sekali tidak gentar. Ia tetap tenang menghindari serangan sambil mengamati setiap pergerakan lawan. Dari pengamatannya, titik lemahnya tampak berada di bagian belakang tubuh. Setelah menemukan sasaran, ia segera mengayunkan bilah bayangan sekuat tenaga ke arah zirah tebal tersebut. Setelah melancarkan serangan, Li Yi berputar beberapa kali dan mendarat dengan rapi. Sayangnya, serangan itu tidak menghasilkan kerusakan apapun. Sebaliknya, lawannya justru tampak semakin lincah dan langsung melancarkan serangan balasan yang sangat kuat. Li Yi terpental jauh hingga harus menancapkan bilah bayangannya ke tanah untuk menahan diri. Tangannya masih menggenggam senjata itu erat-erat sementara ketegangan memenuhi seluruh tubuhnya. Ia mengakui bahwa zirah makhluk tersebut benar-benar sangat keras. Rekan bayangannya segera menyindirnya dengan nada mengejek. Menurutnya, semua taktik Li Yi sama sekali tidak berguna. Namun, perkataan itu tidak membuat Li Yi mundur. Sebaliknya, tekadnya justru semakin kuat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan pelajaran bertarung darinya. Mendengar itu, makhluk tersebut hanya mendengus dingin dan mengatakan bahwa jika Li Yi tidak mampu mengalahkan lawan tersebut, jangan berharap akan mendapat bantuan. Li Yi lalu mengubah pola serangannya menjadi lebih tidak terduga untuk memancing respons lawan, sekaligus mencari kelemahannya. Namun semakin lama ia bertarung, semakin jelas bahwa julukan zirah perisai itu bukanlah sekadar nama. Tubuh dan cakarnya sekeras baja yang ditempa sempurna. Setelah menerima begitu banyak serangan tanpa mengalami luka berarti, makhluk itu akhirnya melepaskan pusaran energi dahsyat dari tubuhnya dan menghempaskan Li Yi jauh ke belakang. Ia sempat berpikir tubuh yang telah diperkuat akan mampu menahan benturan tersebut. Tetapi, kenyataannya ia tetap terjatuh keras ke lantai batu logam yang kokoh. Rekan bayangannya langsung berkata dengan kesal dan mengeluh bahwa makhluk peringkat E seperti itu seharusnya tidak sulit dihadapi. Tepat pada saat itulah, Li Yi melihat cairan hijau yang jelas bukan berasal dari dirinya. Cairan itu keluar dari salah satu sambungan zirah yang rusak pada tubuh lawan. Seketika itu juga, kecurigaannya berubah menjadi keyakinan.
Dengan mata yang dipenuhi semangat dan rasa percaya diri, ia menyadari bahwa akhirnya titik lemah lawan telah ditemukan. Makhluk penjaga itu tidak tinggal diam. Meski terluka, ia justru menjadi semakin ganas. Dengan raungan keras, ia menerjang seperti badai liar yang tak terbendung. Namun Li Yi bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia memanfaatkan perubahan arah yang tiba-tiba melalui kemampuan mata shadow, hingga membuat makhluk bayangan ikut terkejut. Seluruh fokus, kekuatan, dan tekadnya kini tertuju pada sambungan tubuh monster tersebut. Ia yakin serangan berikutnya akan menjadi penentu. Namun setelah menghantam sasaran, hasilnya masih belum sesuai harapan. Seolah mengejek usahanya, lawan itu tetap mampu bertahan. Ketika rekan bayangannya mempertanyakan manfaat dari tindakan itu, Li Yi dengan tenang menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan lawannya kehilangan satu kaki untuk menurunkan kewaspadaannya. Jawaban singkat, namun penuh keyakinan itu membuat bayangan itu terdiam. Menurut Li Yi, mengenai titik lemah tidak sesulit yang dibayangkan. Ia kembali menggenggam erat bilah bayangannya dan menyadari bahwa dirinya membutuhkan senjata yang lebih cocok. Kegelapan di sekitarnya segera merespon keinginannya dan berubah menjadi tombak bayangan yang sempurna. Inilah senjata yang ia cari. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, Li Yi mengangkat tubuh besar serangga itu hingga terangkat dari tanah. Saat gravitasi mulai menarik tubuh lawan ke bawah, ia menjelaskan bahwa makhluk itu tidak pernah diam tanpa alasan. Kemudian, dengan satu tusukan yang cepat, tegas, dan tanpa keraguan sedikit pun, ia mengakhiri perlawanan monster tersebut. Saat itu pula, ia mengungkapkan bahwa titik lemahnya berada di bagian perut. Setelah pertarungan sengit yang penuh ketegangan, Li Yi akhirnya mengembuskan napas lega. Ia merasa semua telah berakhir. Namun, rekan bayangan tetap menyindirnya, mengatakan bahwa baru mengalahkan lawan peringkat E saja sudah membuatnya kelelahan, seperti hampir pingsan. Tidak lama kemudian, ia merasakan lonjakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Makhluk itu segera memarahinya karena tidak memahami nilai batu energi yang baru diperoleh. Menurutnya, benda itu dapat meningkatkan peluang promosi kekuatan. Pada saat yang sama, sistem mengumumkan peningkatan kemajuan sebesar 0,2%. Hal itu membuat Li Yi terkejut dan menganggapnya seperti hadiah pengalaman yang sangat berharga. Namun percakapan mereka mendadak terhenti ketika suara aneh terdengar dari kejauhan. Li Yi merasa ada sesuatu yang sedang mendekat, tetapi wujudnya sulit terlihat dengan jelas. Rekan bayangan itu kemudian bertanya, mengapa ia tidak menggunakan kemampuan bayangan cermin untuk mengamati keadaan sekitar. Li Yi hanya kebingungan, karena meskipun sebelumnya berhasil menggunakannya, kini ia tidak lagi ingat cara mengaktifkannya. Anehnya, kali ini rekannya tidak mengejeknya. Untuk pertama kalinya, ia langsung memberikan petunjuk dengan serius tentang cara menggunakan kemampuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa cara menggunakan Shadow A sangat sederhana. Cukup mengumpulkan energi kegelapan ke dalam mata untuk memunculkan bayangan penglihatan. Saat Li Yi menerapkannya di tengah pertarungan dan membuka matanya, untuk pertama kalinya ia resmi mengaktifkan Shadow A tingkat 1. Momen yang telah lama ia perjuangkan akhirnya tiba. Seketika itu juga, penglihatannya menjadi jauh lebih tajam hingga ia dapat melihat monster serangga, melepaskan senjata dalam jumlah besar dari seluruh bagian tubuhnya. Berkat kemampuan baru tersebut, Li Yi berhasil menghindari serangan berbahaya hanya dalam selisih waktu yang sangat tipis. Ia sadar, andai reaksinya sedikit lebih lambat saja, nasibnya pasti akan sangat buruk. Namun, ancaman belum berakhir. Ada sesuatu yang terus melesat dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang sulit dipahami. Li Yi kebingungan karena benda-benda itu bergerak terlalu cepat. Ia tidak tahu makhluk apa yang sebenarnya berlalu lalang itu. Meski begitu, justru dari situ Li Yi menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka kembali datang. Secara naluriah, ia langsung menghindar, memadukan refleks luar biasa dengan gerakan lincah bak seorang penari yang melayang di tengah arena pertarungan mematikan. Walaupun berhasil mengelak dari banyak serangan, ia tetap tidak dapat melihat lawannya dengan jelas. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah Shadow A benar-benar berfungsi. Dengan kesal, ia mempertanyakan mengapa semuanya masih terlihat samar. Rekan bayangan menjawab dengan jujur bahwa masalahnya bukan pada kemampuan itu, melainkan karena Li Yi masih terlalu lemah. Ucapan tersebut langsung membangkitkan naluri bertarung dalam dirinya. Jika kekuatannya masih kurang, maka ia harus menggandakan usahanya dalam mengumpulkan energi kegelapan. Sedikit demi sedikit, gerakan dan tekniknya menjadi semakin halus dan terasa. Perkembangannya bahkan membuat rekan bayangan yang biasanya meremehkan tidak lagi bisa mencibir. Ia mengakui bahwa seorang petarung peringkat E yang mampu mengendalikan energi kegelapan seperti itu benar-benar mengagumkan. Energi kegelapan terus terkumpul hingga Shadow A menunjukkan manfaat sebenarnya. Kini Li Yi dapat melihat dengan jelas para penyimpangan tingkat E, termasuk Warp Buckworm yang gemar memburu kepala mangsanya, serta Stinger Shooter yang menyerang menggunakan duri beracun dari tubuhnya.
Rekannya mengangguk puas dan mengatakan bahwa Li Yi akhirnya memahami dasar-dasar kemampuan tersebut. Namun, ketika Li Yi mengira dirinya hanya perlu menghadapi 2 jenis monster sekaligus, medan pertempuran tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia terkejut melihat lantai gua gelap yang sebelumnya kosong, kini dipenuhi oleh kawanan ras serangga yang berkerumun bagaikan gerombolan makhluk dari dunia kegelapan. Rekannya lalu berkomentar bahwa manusia memiliki sebuah ungkapan, jika melihat kegelapan, maka sebenarnya tempat itu sudah dipenuhi oleh kecoa. Li Yi menelan ludah dengan susah payah. Jumlah musuh yang luar biasa banyak itu sempat membuatnya terpaku. Sebelum sempat bereaksi, teriakan-teriakan nyaring menyerupai gelombang monster menggema ke seluruh penjuru gua. Seluruh makhluk itu bergerak serempak, seolah ingin menghancurkan satu-satunya manusia yang masih bertahan hidup. Namun, Li Yi tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan kemampuan dan refleksnya untuk terus mencari posisi terbaik di medan tempur. Tindakannya bahkan mendapat pujian dari rekannya yang mengatakan bahwa kemampuan menghindarnya ke segala arah cukup mengesankan. Tidak ingin membuang waktu, Li Yi segera memanggil sepasang bilah bayangan, memusatkan seluruh kekuatannya, lalu melepaskan ledakan energi kegelapan yang dahsyat. Gelombang itu menyapu ke segala arah, dan setiap makhluk yang tersentuh langsung hancur berkeping-keping. Kegelapan berputar mengelilinginya dan berkumpul semakin padat hingga membuat rekannya terkejut. Dengan nada kagum, ia menyatakan bahwa Li Yi telah berkembang sangat cepat dan bahkan berhasil mencapai Shadow A, bentuk tingkat 2. Perubahan itu membuat rekannya mulai memandang Li Yi dengan cara yang berbeda. Petarung pemula peringkat E tersebut terus memberikan kejutan di luar dugaan. Pada saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa Shadow A resmi berevolusi ke tingkat 2. Ketika kegelapan menjadi mata penggunanya, setiap detak jantung musuh akan terdengar begitu jelas seperti lonceng pertanda akhir. Setelah naik tingkat, Li Yi langsung menyerbu para serangga dan segera menyadari bahwa gerakan mereka kini tampak jauh lebih lambat. Sistem segera menganalisis kelemahan para makhluk itu dan menunjukkan area berwarna ungu sebagai titik rentan mereka. Rekannya menjelaskan bahwa inilah keuntungan terbesar setelah Shadow Eye berkembang dari tingkat 1 ke tingkat 2. Begitu kelemahan musuh terlihat, setiap serangan akan mampu menembus pertahanan mereka dengan lebih efektif. Li Yi tidak membuang kesempatan tersebut. Ia segera memastikan bahwa titik lemah para monster berada di bagian bawah tubuh mereka. Dalam waktu singkat, ia menguasai kemampuan baru selain pemanggilan senjata, yaitu Great Shadow Burial. Bilah-bilah bayangan muncul dari bawah tanah dan menyerang area luas sekaligus. Sistem terus mengirim pemberitahuan bahwa progres terobosannya menuju peringkat D meningkat dari 1,3% menjadi 2,7%. Namun, Li Yi masih belum puas. Ia bergumam bahwa setiap monster hanya memberikan kemajuan sebesar 0,7% dan itu terasa terlalu lambat. Menghadapi hujan serangan duri yang terus berdatangan, ia tahu tidak boleh ragu sedikit pun. Setelah mengetahui titik lemah lawan, satu-satunya pilihan adalah mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Dalam waktu singkat, seluruh monster berhasil ia lumpuhkan dan sistem kembali mengumumkan bahwa progres terobosannya meningkat dari 3,1% menjadi 5,3%. Hasil tersebut membuatnya semakin menyadari betapa hebatnya kemampuan Shadow A tingkat 2. Meski para serangga berhasil ditangani, Pleasure Worm masih menjadi ancaman besar karena kecepatannya yang luar biasa. Li Yi beberapa kali kesulitan saat menghindari gerakan makhluk itu hingga ia mulai meragukan dirinya sendiri. Rekannya kembali menyindir bahwa refleksnya sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja pikirannya belum mampu mengejar kecepatan tubuhnya. Mata Shadow A, tingkat 2 milik Li Yi, kemudian berkilat dan akhirnya ia dapat mengenali lawannya dengan jelas. Benar saja, makhluk itu adalah Pleasure Worm. Tanpa membuang waktu, ia langsung menggunakan kecerdasannya untuk mengubah bentuk senjata dalam sekejap. Perubahan mendadak itu bahkan membuat rekannya terkejut saat bilah pendek yang digunakan Li Yi berubah menjadi cambuk. Dengan satu ayunan kuat, Li Yi berhasil menaklukkan Pleasure Worm dalam keadaan hidup dan mengendalikannya. Ia kemudian memadukan serangan makhluk tersebut dengan bilah bayangannya sendiri, sehingga menghadapi monster itu menjadi jauh lebih mudah. Sistem kembali memperbarui data dan mengonfirmasi bahwa kelemahan Pleasure Worm telah berhasil dicatat. Sementara itu, para serangga yang tersisa juga tidak tinggal diam. Mereka serentak menembakkan duri-duri beracun ke arah Li Yi. Sayangnya, tindakan itu sama sekali tidak membuat Li Yi gentar. Sebaliknya, hal tersebut justru membangkitkan semangat bertarung yang telah lama tertanam dalam dirinya. Dengan segera ia meningkatkan penguasaan kemampuannya. Kendali atas kegelapan menjadi semakin sempurna, hingga hanya dengan sepasang cambuk bayangan, ia mampu menghancurkan para monster di hadapannya dan membuat mereka kehilangan kemampuan menyerang dengan efektif. Sistem kembali mengumumkan bahwa progres terobosan menuju peringkat D telah mencapai 12,1%. Namun, Li Yi masih belum berhenti.
Ia terus memanggil berbagai bentuk senjata baru dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada musuh yang tersisa. Sejumlah tali tipis yang sekuat baja melesat keluar dan menjebak beberapa serangga lainnya sesuai perintahnya. Rekannya yang sejak tadi hanya mengamati akhirnya menunjukkan ekspresi lebih santai. Dalam hati, ia mengagumi perkembangan Li dan mengakui bahwa kini pemuda itu mulai terlihat seperti petarung sejati, meskipun posturnya masih belum sempurna. Ia kemudian menambahkan informasi penting bahwa hadiah dari ritual Shadow A akan meningkatkan refleks, persepsi, kekuatan fisik, serta kendali energi kegelapan secara signifikan. Itulah alasan kemampuan tersebut disebut Shadow A. Pada saat itu, progres terobosan Li Yi menuju peringkat D telah mencapai 34,2%. Namun, rekannya menegaskan bahwa ada satu hal paling penting yang tidak boleh dilupakan. Ritual Shadow A mengonsumsi kekuatan mental dalam jumlah sangat besar. Itulah harga yang harus dibayar untuk memperoleh semua peningkatan luar biasa tersebut. Baru saja kata-kata itu selesai diucapkan, tubuh Li Yi mendadak goyah. Rasa pusing yang amat kuat menghantamnya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Tekad untuk membalas perlakuan yang pernah diterimanya terus mendorongnya maju. Namun, di tengah perubahan kekuatan yang berlangsung begitu cepat, sedikit kelengahan membuat seekor serangga berhasil menyerangnya dari belakang. Meski demikian, dengan tekad sekeras baja, ia menggenggam erat sepasang bilah bayangan kembarnya dan berteriak dalam hati bahwa dirinya tidak boleh tumbang di tempat ini. Waktu yang tersisa kini menunjukkan 15 jam 28 menit 42 detik. Pada saat itu, kenangan Li kembali melayang kepada orang-orang licik yang menutupi kenyataan tentang kepergian kedua orang tuanya dan memaksanya menanggung beban utang mereka. Kemarahan dan kebencian berubah menjadi dorongan luar biasa yang membangunkannya dari kondisi setengah sadar. Mengapa ia harus terus menjadi orang biasa? Hanya dalam waktu 5 jam 45 menit, kecepatannya telah melampaui batas normal. Terobosan peringkat D miliknya melonjak dari 8% menjadi 70%. Ayunan pedangnya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan di udara. Li Yi tidak berhenti. Setelah memperoleh kekuatan ini, ia tidak akan mundur ataupun memaafkan. Dalam waktu berikutnya, tingkat terobosannya kembali melonjak dari 81% menjadi 94%. Di sekelilingnya berserakan jasad serangga serta cairan hijau yang memenuhi medan pertempuran. Sementara, dalam hatinya, ia bersumpah akan menyeret orang-orang sombong itu menuju neraka, memaksa mereka berlutut dan memohon ampun di hadapan makam kedua orang tuanya. Tekad yang membara itu membuat Li Yi tetap berdiri di tengah tumpukan tubuh makhluk yang menjulang tinggi. Tingkat terobosannya kini hampir mencapai 95,4% dengan sisa waktu 2 menit 15 detik. Mata rekannya sedikit menyipit saat menyaksikan perubahan tersebut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kebencian yang begitu besar ternyata sangat selaras dengan sistem energi gelap, bahkan seolah mampu memeliharanya. Tak lagi mengejek, rekan bayangan hanya terus mendesaknya agar bergerak lebih cepat karena tujuannya sudah hampir tercapai. Mengikuti bertambahnya tumpukan tubuh makhluk di sekelilingnya, terobosan peringkat D Li Yi terus meningkat pada 15 detik terakhir hingga mencapai 96,9%. Rekannya hanya bisa mengagumi keberaniannya. Apakah Li Yi benar-benar berniat melepaskan seluruh energi gelapnya sekaligus tanpa takut kehilangan kendali dan berakhir tragis? Namun dengan 3 detik tersisa, Li Yi menjawab dengan tegas bahwa selama dirinya bisa menjadi lebih kuat, ia siap menerima risiko apapun. Energi yang belum pernah dirasakan sebelumnya melonjak hebat, sejalan dengan tekadnya yang bulat. Ia mempertaruhkan segala yang dimilikinya, sementara seluruh kekuatannya terus dihantamkan kepada para monster. Ketika hitungan waktu mencapai 0, Li Yi bersama gelombang energi gelap melesat ke atas seperti pegas yang dilepaskan. Sesaat kemudian, ia menghantam tanah dengan keras, memicu ledakan dahsyat yang mengubah kawanan monster menjadi abu. Sistem segera mengumumkan bahwa tingkat terobosannya telah mencapai 100% dan ia resmi naik ke peringkat D. Setelah mengerahkan seluruh tenaga pada serangan terakhir itu, Li Yi terengah-engah kelelahan. Rekannya melompat keluar sambil menggoda bahwa keberhasilannya benar-benar terjadi di saat terakhir, dan kini mereka bisa menyebutnya si peringkat D kecil. Tiba-tiba, pandangan tajam Li Yi menyapu area sekitar seolah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di hadapan Li Yi terdapat beberapa benda logam yang sangat berbeda dari batu energi yang biasa ia lihat. Rekannya lalu menjelaskan dengan santai bahwa benda-benda itu adalah senjata. Tempat sarang tersebut dulunya merupakan lokasi latihan dasar klan mereka dan pedang pendek yang tergeletak di sana menurut klasifikasi manusia setidaknya berada pada peringkat A. Dengan kekuatan evolusi D yang dimilikinya, Li Yi dengan mudah mengangkat bilah dingin itu lalu bertanya heran. Baginya benda tersebut lebih mirip pedang pendek daripada pedang besar.
Apakah seluruh anggota klan rekannya merupakan raksasa? Makhluk bayangan mendengus dan mengatakan bahwa dibandingkan energi gelap miliknya, senjata-senjata itu tidak ada artinya. Namun Li tidak sepenuhnya setuju. Ia segera mengumpulkan semua senjata yang ditemukan, mulai dari pedang pendek logam hitam, rantai glaive, hingga tombak bertaring. Tindakan itu membuat rekannya curiga dan bertanya, apakah ia memiliki tujuan lain. Dengan tenang, Li Yi menjawab bahwa ia ingin menjual semuanya demi mendapatkan uang. Kini tubuhnya dipenuhi energi dan harapan baru. Tetapi, hanya mereka yang telah mencapai evolusi D yang memenuhi syarat untuk menjual perlengkapan seperti itu. Karena itulah tujuan pertamanya adalah aula registrasi. Sayangnya, tidak ada yang berjalan mulus. Sebuah tepukan tidak puas terdengar ketika petugas wanita memeriksa datanya. Bagaimana mungkin hasilnya hanya peringkat E? Petugas itu menunjukkan ekspresi lelah dan meremehkan. Menurut hasil pemeriksaan, kondisi fisiknya memang sangat baik, tetapi tidak ada fluktuasi energi yang dapat terdeteksi, sehingga hasil akhirnya tetap peringkat E. Keringat mengalir di tubuh Li, sementara petugas itu melanjutkan dengan nada dingin bahwa berdasarkan catatan, ia masih terdaftar sebagai remaja, dan kenaikan ke peringkat E hanya akan meningkatkan penghasilannya sebesar 15%. Setelah perjalanan yang sia-sia itu, Li Yi hanya bisa tersenyum sinis. Sistem energi gelap memang tidak cocok. Rekannya langsung membalas bahwa itu bukan kesalahan sistem, melainkan karena persepsi manusia terlalu sempit, sehingga mereka tidak mampu merasakan energi gelap. Kata-kata tersebut membuat Li Yi berpikir, tidak bisa dideteksi ternyata tidak selalu buruk, hanya sedikit merepotkan ketika ingin menjual barang. Waktu berlalu dengan cepat hingga akhirnya ia tiba di pasar gelap, tempat berbagai barang ilegal diperjualbelikan. Rekannya berkomentar bahwa malam hari memang sangat cocok bagi pengguna sistem energi gelap. Begitu tiba, Li Yi langsung menerima tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Penampilannya yang seperti pekerja tambang dengan aroma gosong membuat banyak orang heran melihat seorang remaja datang ke tempat seperti itu. Saat Li Yi memeriksa tumpukan senjata yang dipajang, rekannya bergumam bahwa manusia memang lucu karena hanya menempelkan beberapa batu permata pada logam lalu menyebutnya senjata dewa. Tak lama kemudian, seorang pedagang lain muncul dan langsung mengusirnya. Ia bertanya dengan nada tidak ramah apa yang dilakukan seorang remaja di sana selain melihat-lihat barang yang bahkan tidak mampu dibelinya. Li Yi tetap tenang dan bertanya, apakah memang seperti itu cara mereka memperlakukan pelanggan? Pria itu mencibir dan meragukan apakah orang seperti dirinya mampu membeli apapun di pasar tersebut. Li Yi tidak tertarik berdebat lebih jauh. Ia mengabaikan semua barang yang dipamerkan dan langsung meminta agar penilai dipanggil untuk menaksir harga pedang perang pendek miliknya. Tepat saat itu, sebuah suara wanita yang terdengar manja dan penuh semangat memanggilnya. Ternyata itu adalah Su Qing, seorang gadis biasa yang selalu bertingkah seperti bangsawan dan entah mengapa datang ke tempat kumuh itu bersama seseorang. Di sampingnya berdiri Zhou yang berjalan penuh percaya diri karena bangga menjadi seorang evolusioner peringkat D. Melihat pelanggan kelas atas datang, Huo segera berubah ramah dan menyambut mereka dengan antusias. Zhou langsung menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah pedang asli dari dimensi ruang alternatif dan ingin menjualnya untuk membeli mobil bagi kekasihnya. Sebagai pedagang pasar gelap berpengalaman, Huo langsung mengenali pedang Wind Howl, senjata peningkat daya serang yang sangat populer di kalangan evolusioner peringkat D. Saat mereka masih berbincang dengan gembira, Li Yi tiba-tiba memanggil nama Su Qing dengan ekspresi rumit. Kenangan tidak menyenangkan tentang mantan kekasihnya kembali muncul. Saat itu, kompensasi yang berkaitan dengan kedua orang tuanya telah dinikmati oleh orang-orang lain, termasuk Su Qing. Sementara dirinya sendiri tidak memperoleh apapun, dan justru harus menanggung utang yang menumpuk. Li Yi masih mengingat jelas kata-kata terakhir Su Qing saat meninggalkannya. Ia mengatakan bahwa Li Yi tidak mendapatkan uang sedikit pun, dan masih terjebak dalam utang. Sehingga tidak perlu lagi mencarinya karena hanya membuang waktunya. Perhatian Zhou langsung tertarik ketika mendengar hal itu, lalu ia pun mulai bertanya. Su Qing langsung membantah dengan tergesa-gesa saat ditanya apakah ia mengenal Li Yi. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan, mana mungkin dirinya mengenal orang biasa sepertinya. Ia lalu mencari alasan dengan menyebut bahwa dirinya cukup terkenal di internet sehingga wajar jika ada orang yang mengenal wajahnya. Melihat penampilan Li Yi yang tampak biasa saja, penghinaan di wajah Zhou semakin jelas terlihat. Dalam pandangannya, orang seperti Li Yi bahkan tidak pantas menyebut nama Su Qing secara langsung. Dengan senyum mengejek, ia memandang rendah Li Yi dan menganggap kehadirannya di tempat itu sebagai sesuatu yang memalukan. Sambil mengerahkan kekuatannya, Zhou menyalurkan energi ke dalam pedang Wind Howl lalu mengangkatnya ke arah Li Yi. Ia menyuruh Li Yi membawa barang rongsokannya ke tempat penampungan barang bekas sebelum tutup dan segera pergi dari sana.
Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga ke arah Li Yi, seolah ingin mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Namun sayangnya, sebelum sempat menunjukkan kehebatannya lebih lama, Zhou justru dibuat terpaku oleh pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Pedang di tangannya hancur berkeping-keping layaknya kaca yang pecah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan sebelum Li Yi sempat melakukan apapun dengan logam hitam di tangannya, ia sudah menyaksikan kejadian yang terasa begitu konyol. Ternyata, benda yang sebenarnya tidak berguna, justru pedang yang selama ini dibanggakan lawannya. Suking juga tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bukankah Zhou selalu mengatakan bahwa pedang itu tak tertandingi dan bernilai sangat tinggi? Namun, ia sama sekali tidak tertarik menjawab. Ia hanya memandangnya dengan tenang dan menggertakkan gigi karena amarah yang semakin membara. Kehilangan kendali sepenuhnya, Zhou segera mengumpulkan energi ke dalam kepalanya. Kilatan listrik bermunculan di sekelilingnya, sementara ia berteriak seperti orang yang sudah dikuasai emosi. Namun kecepatan serangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk yang pernah dihadapi Li Yi sebelumnya. Dengan santai Li Yi hanya memiringkan tubuhnya sedikit untuk menghindar sambil mengejek dalam hati bahwa gerakan lawannya terlalu lambat. Zhou masih belum menyadari betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Bahkan di tengah serangannya ia masih sempat memuji teknik langkah Li Yi yang menurutnya cukup bagus. Meski begitu, ia sama sekali tidak berniat berhenti. Energi petir terus berkumpul di sekitar kedua kakinya. Sambil berteriak keras, ia melancarkan rangkaian tendangan beruntun yang tampak begitu mengesankan. Sayangnya, rentetan serangan yang terlihat seperti badai itu hanya indah dipandang dan sama sekali tidak mampu menyentuh Li Yi. Dibandingkan pertarungan melawan sarang serangga yang pernah dihadapinya, serangan Zhou terasa terlalu lambat. Kemarahan mulai memenuhi seluruh tubuh lawannya. Dalam benaknya ia tidak henti-hentinya mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang hanya dianggap evolusioner peringkat E mampu membuatnya begitu kesulitan. Semakin marah dirinya, semakin kacau pula serangannya. Pukulannya menjadi tergesa-gesa dan kehilangan ketepatan. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa tidak satupun serangannya berhasil mengenai sasaran. Akhirnya Li Yi memutuskan berhenti menghindar. Kekuatan gelap meledak keluar dan melilit tubuh lawannya seperti tali sihir yang hidup. Namun alih-alih merasa takut, Zhou justru mengangkat kepalanya dengan arogan dan menyeringai sinis. Ia mengatakan bahwa para penambang seharusnya tahu diri dan kembali ke lubang tambang tempat mereka berasal. Mendengar ucapan itu, Li Yi hanya tertawa dingin. Dengan suara yang membuat suasana menjadi semakin mencekam, ia balik bertanya di mana seharusnya seekor hewan berada. Sesaat kemudian ia menarik tali sihir itu dengan keras tanpa sedikit pun keraguan. Dalam sekejap, Zhou terseret dan terjatuh dengan wajah lebih dulu menghantam tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Melihat kejadian itu, Suking langsung panik dan berlari menghampiri sambil memanggil Zhou dengan nada cemas. Meski begitu, ia masih berusaha bangkit dengan susah payah sambil melontarkan makian penuh kemarahan. Li Yi hanya tersenyum sinis sambil merendahkan lawannya. Seperti yang diduga, ejekan itu membuat Zhou kehilangan kendali sepenuhnya. Ia kembali mengamuk dan melontarkan ancaman, tetapi sebelum sempat melakukan sesuatu lagi, sebuah suara tegas tiba-tiba menggema dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Saat menoleh, Zhou langsung mengenali pendatang baru itu sebagai bos Wang, yaitu Wang, seorang evolusioner peringkat D sekaligus pemilik toko tersebut. Dengan nada serius, Wang menegur Zhou dan mengatakan bahwa meskipun ia adalah pelanggan tetap, bertindak kasar di dalam tokonya sudah keterlaluan. Melihat kesempatan itu, Suking segera memutarbalikkan keadaan dan menyalahkan Li Yi sepenuhnya. Ia menuduh Li Yi telah merusak pedang milik Tuan Muda Zhou, sehingga memicu serangan balasan. Mendengar penjelasan itu, alis Wang langsung berkerut rapat. Setelah memastikan identitas Li Yi sebagai seorang penambang, sikapnya sedikit berubah, dan ia memilih berpihak kepada Zhou. Ia lalu bertanya secara langsung apakah pedang Zhou benar-benar rusak karena bertabrakan dengan senjata yang dimiliki Li Yi. Dengan tenang, Li Yi menjawab bahwa Zhou sendiri yang menyerangnya lebih dulu, sehingga jika pedangnya rusak, maka itu bukan kesalahannya. Demi terlihat adil, Wang kembali menoleh kepada Zhou dan menanyakan apakah memang demikian yang terjadi. Pada saat yang sama, ia berbisik pelan di telinga Zhou bahwa pedang hitam yang dipegang Li Yi kemungkinan bukan benda biasa dan mereka sebaiknya mengikuti aturan lama yang sudah biasa digunakan. Keduanya tampak sangat memahami maksud pembicaraan tersebut. Zhou segera mengangguk setuju dan mengatakan bahwa ia bersedia membayar sementara barang itu akan tetap disimpan oleh pihak toko. Setelah mendapat persetujuan, Wang secara resmi mengambil peran sebagai penengah dan mulai mengatur situasi. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia mendekati Li Yi dan meminta izin untuk melihat pedang itu.
Li tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dan langsung menyerahkan bilah logam hitam tersebut. Namun, Wang ternyata terlalu percaya diri. Begitu tangannya menyentuh pedang itu, tubuhnya langsung membeku seolah baru saja disambar petir. Bahkan sebagai seorang evolution, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk mengangkat pedang itu. Fakta tersebut membuat keraguannya terhadap identitas Li Yi semakin dalam. Pedang seberat ratusan kilo itu digunakan dengan begitu ringan dan alami. Dalam benaknya muncul dugaan baru, mungkinkah Li Yi juga seorang evolution? Pertanyaan itu membuatnya merasa perlu menyelidiki lebih jauh. Seketika nada bicaranya berubah menjadi angkuh dan meremehkan. Ia menanyakan dari mana seorang rendahan seperti Li Yi bisa memperoleh senjata semacam itu. Namun Li Yi bukan tipe orang yang mudah diarahkan. Dengan tenang, ia membalas bahwa sejak kapan transaksi pasar gelap mengharuskan penjual menjelaskan latar belakangnya dan asal-usul barang yang dijual. Wang tidak terlihat terkejut. Reaksi itu seolah memang sudah ia perkirakan sejak awal. Ia kemudian berpura-pura santai dan mengatakan bahwa dirinya hanya bertanya untuk bersenang-senang, dan jika Li Yi tidak ingin menjawab, maka tidak masalah. Li Yi langsung menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah upaya untuk mengujinya. Karena itu, ia pun berpura-pura acuh dan menjawab bahwa pedang tersebut ditemukan saat bekerja di tambang. Jawaban itu justru membuat Wang semakin yakin. Dalam pikirannya, Li Yi hanyalah seorang pekerja kelas bawah yang tidak memahami nilai sebenarnya dari benda tersebut. Setelah merasa yakin Li Yi tidak mengetahui apa-apa, Wang tanpa belas kasihan mulai menurunkan harga pedang itu. Ia mengatakan bahwa meskipun pedang tersebut cukup kokoh, senjata itu tidak memiliki atribut khusus dan paling tinggi hanya bernilai beberapa ratus ribu. Sementara pedang milik Tuan Muda Zhou, jika tidak rusak, nilainya bisa mencapai lebih dari 2 juta yuan. Sesuai pengalamannya sebagai pedagang pasar gelap yang licik, ia segera menawarkan kesepakatan yang tampak menguntungkan. Ia berkata bahwa hidup seorang rakyat kecil memang berat, sehingga jika Li Yi menjual pedang itu kepadanya, ia akan menanggung kompensasi 2 juta yuan untuk Tuan Muda Zhou. Sisanya akan ia tanggung sendiri. Setiap kata diucapkannya seolah sedang memberikan anugerah besar dan menunggu Li Yi berterima kasih atas kemurahan hatinya. Zhou yang sejak awal sudah berada dalam skenario yang sama, segera menyetujui usulan tersebut. Ia mengatakan bahwa jika Bos Wang sudah memutuskan demikian, maka lakukan saja. Namun Suking justru semakin marah dan kebingungan. Ia berteriak bahwa mustahil seorang rakyat kecil memiliki 2 juta yuan. Ia mengingatkan bahwa pedang itu sebelumnya dijanjikan akan dibeli untuk dirinya. Zhou kemudian memperlihatkan sifat aslinya yang kejam. Dengan senyum dingin, ia mengatakan agar tidak perlu khawatir karena mereka bisa menjual tubuh Li Yi dan mengumpulkan 2 juta yuan dari sana. Suking mengangguk puas dan menyetujui gagasan tersebut. Saat mereka baru saja menyelesaikan perhitungannya, Li Yi akhirnya berbicara dengan suara dingin. Ia memuji rencana mereka secara sinis. Wang langsung membalas tanpa rasa takut dan menanyakan apakah Li Yi memiliki masalah dengan hal itu. Pada saat itulah hawa mengerikan mulai memancar dari tubuh Li Yi. Suaranya terdengar sedingin es saat ia mengatakan agar mereka menikmati momen itu selagi masih bisa. Kegelapan mulai berkumpul di sekelilingnya, sementara aura yang luar biasa kuat perlahan bangkit. Ia menegaskan bahwa bukan dirinya yang merasa gentar, tetapi seharusnya merekalah.